Kita berlayar di lautan lepas di Yah ya. Kita lagi naik Yah. 365 yang pertama. Ya. Ini Yah agak cong ya Yah. 50-50 aja siapa yang lagi pengen dia di atas ya udah di atas, kalau pengen di bawah ya di bawah gitu. Kompak ya. Kompak. Kita coba semuanya kok. Iya. Juara. Nah, denger nanti pertanyaanku selanjutnya ya. Tapi kenapa kodenya jadi yang pulang yuk ngantuk gitu? Kalau bedanya ini yang aku bingung nih, Diki taunya dari mana dia ngantuk beneran apa dia memang lagi horny? Kan GR taunya. Gini, kalau kode nih taunya enggak, siapa bilang aku udah bilang ngantuk, aku mau tidur beneran kan. Nah, lo enggak ya dah. Gini, kalau yang membedakan dia ngantuknya ini sama ngantuk beneran adalah ketika kalau misalnya dia bilang ya ngantuk tapi ngantuk pengen, itu dia still dia pakai bajunya tuh baju seksi. Berarti dia ngantuknya ngantuk bohongan gitu. Tapi kalau di tempat umum gimana? Kalau di tempat umum sih ya pasti kita tahan-tahan, kita nunggu sampai pulang gitu. Nggak mungkin kita cari WC. Atau enggak misalnya kayak ngajak pulang doang gitu, kayak yang pulang yuk aku ngantuk nih. Iya, gitu, iya kayak Iya gitu. kan? Iya pasti begitu, dia kode-kode supaya kita pulang duluan yuk, cepet yuk gitu, ya udah. Nah, kamu tahu kalau misalnya lagi di tempat umum dia ngantuknya bener-bener ngantuk beneran atau ngantuk ngasih kode gimana? Ke tempat umum ya. Kalau di rumah kan udah pakai lingerie ya pasti. Iya. Kadang paling aku bisikin sih. Itu perbedaannya kayak semacam misalnya, "Ya aku ngantuk nih." Pasti dia tahu. Iya. Aku ngantuk. Oh, gitu. Jadi ya kalau lihat mereka berdua lagi bisik-bisikan bilang ngantuk di tempat umum, artinya Aduh, dia terkenal pengen ngantuk mulu lagi kalau lagi nongkrong di sama komik. Ampun dah. kadang-kadang kalau orang salah kaprah dipikirnya oh bosen banget kali ini kayak gitu ya. Tapi Iya. gini ya, ini ya salah satu bagian dari flirting gitu ya, atau saling menggoda. Nah, hal-hal kayak gini sebenarnya akan mempermudah kita, itu istilahnya untuk, kan orang suka bertanya tuh, Mbak Zoya gimana sih caranya supaya sering banget berhubungan seks, supaya turn on melulu, supaya nafsu melulu. Sebenarnya harus saling menggoda kayak begini, ini meningkatkan satu hormon yang namanya dopamin. Ya, ini adalah hormon untuk bersenang-senang. Kalau nggak seks serius banget, ya kan? Tidak boleh serius itu ya, harus santai. Dia dopamin tuh begitu tadi kayak bercanda-bercanda kayak gitu kan, yuk ngantuk kan langsung dopamin langsung teng. Iya, gitu iya, kan, gitu. saling menggoda gitu. Iya. Ya kan bisa pakai teks, bisa pakai apa gitu. Memang sih mereka masih relatif dibilang pengantin baru karena 3 tahun kan baru menikah, tapi tetap aja kalau misalnya udah nikah jangan pernah berhenti saling menggoda. Kalau misalnya aku pengen tahu deh, setahu ini kan kalian tuh suka bikin cerita, ada konsep ya. Ada konsep. ML aja ada konsep. Fantasi seksual kalian yang terliar tuh apa sih? Fantasi Ini nggak usah terliar menurut orang-orang, tapi menurut kalian tuh, wow ini liar sekali loh, even buat kami berdua gitu. Itu yang kayak apa fantasinya? Yang kalau menurut aku sih yang liar banget itu kayak yang kayak di dapur gitu. Oh gitu. Iya, gitu di tangga atau di plafon, di mana saja. Plafon. Ya mungkin ada kali ya kepikiran orang kayak gitu ya, gitu. Di tempat-tempat yang mungkin kita nggak kepikiran buat bisa ngelakuin di situ gitu ya, secara posisi atau secara gimana gitu kan. Apalagi rumah aku kan kalau cepet kebayang sih kalau aku ML di dapur. Itu kan dari depan pintu utama pas dibuka itu kan dari ruang tamu langsung dapur. Iya, kita takut-takut, waduh ngeri ya, takutnya ada siapa masuk, kasih tahu. Apa siapa tahu kamu ada sedikit eksibisionisnya yang kegap-kegap sedikit, lucu juga kali udah nikah ini, itu ada gitu-gitunya nggak? Kita berdua orang nggak berani ambil resiko sih. Oh iya, kita berdua malah justru ambil resiko. Iya, enggak. Malu aja kayaknya. Malu. Jadi kalau memang kita mau kita berdua aja deh yang gilaan nih, Iya. sama satu sama lain gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya yang paling fantasi yang paling kita sering pakai itu misalnya kalau misalnya abis ngewain gitu kita biasanya nonton film yang kayaknya yang banyak 80% adegan-adegan seksnya banyak gitu kan. 365 ya, Sex gitu. Life. Ya, gitu, Sex Life kayak gitu. 365 these days. Ya, kayak gitu kan di Netflix ya. Gitu kan. Terus kayak gitu rekayasa adegan. Iya.
Aku mau rekayasa adegan, badanku nggak segede itu sih. Nggak usah badannya segede itu, kan bisa berandai-andai. Iya, berandai-andai ya. Gitu ya. Pokoknya itu sih, aku cari hal-hal yang men-trigger berdua setelah minum wine gitu kan. Kayaknya abis minum wine kita jangan langsung terusin tidur nih, kayaknya seru nih. Nah, tergantung kalau misalnya beliau ini, ibu ini milih-milih filmnya yang langsung kebaca nih arahnya nih kayak gitu. Kalau misalnya gitu ya, ini kan kalau misalnya film erotis yang artinya nggak kelihatan bener-bener kelaminnya gitu Iya, ya. Kalau film porno kan bedanya erotis sama porno kan gitu ya. Kalau seperti mungkin Mam Endet pasti udah hafal nih, apalagi yang udah lama nonton Boba, bahwa saya nggak pernah setuju terhadap pornografi, ya kan? Pornografi itu bisa memboikot keintiman di dalam rumah tangga, Betul. ya kan? Tapi kalau film erotis, ya masih oke lah gitu untuk pemula. Nah, pertanyaannya, kan udah sering tuh melihat rekayasa adegan. Nah, kira-kira kalau kalian bisa membuat film erotis versi kalian, yang kalian berdua adalah bintang utamanya, apa kira-kira ya adegan yang akan ada di situ, gitu ya, dimana bintang utamanya adalah Diki dan Ebi, yeay, gitu ya. Kira-kira kan nggak semuanya harus dilampiaskan, nggak semuanya harus terjadi, namanya juga fantasi ya, fantasi is just a fantasy gitu ya. Kira-kira film erotis kalian berdua tuh bakal kayak apa ya? Dari openingnya apa? Kan banyak konsepnya nih, gue pengen tahu nih. Kita berlayar di lautan lepas, di yah ya, kita lagi naik yah. 365 yang pertama Ya, nih. ini ya agak cong ya, yah yu. Ini yah yu. Ya, kita lagi naik yah. Ini yah. Iya ya. Memang ya. Ini suka kebablasan gini nggak sih kalau dia having sex? Kita suka bercanda semakin kayak gitu. Kita kan lagi naik yah gitu kan. Terus beliau ini adalah pramusajinya di situ. Waitersnya dia. Koki. Kamu nggak sehebat itu kalau masak sih sebenarnya. Aku mau bayangin ke sana jadi nggak nyampe. Apa ya paling worth it waiter aja ya. Karena kalau masak kan kurang begitu enak ya. Enakan aku. Oke, terus. Gitu kan aku lagi mulai flirting sama waiternya. Mbak sendiri di sini? Iya, ya kerja sendiri di sini. Tidur di sini. Ya aku berkeluarga. Ya kan tidur di air, Pak. Gitu ya. Ya udah langsung, udah temani aku, gitu langsung kayaknya. Bisa ganti baju yang lebih seksi nggak? Gitu. Ya baru mau nanya bajunya apa, kan ada tuh yang kayak lingerie tapi yang French made gitu kan. Oh iya ada, gitu made gitu lucu ya. Kan yang set gitu. Oh iya. Kalau aku sih lebih seneng yang, maksudnya jangan terlalu memancing aku. Aku lebih seneng malah dia yang sopan aja. Agak-agak ketutup. Iya, ketutup aja. Jadi bikin penasaran. Iya, belahannya juga cukup dikit aja sih, gitu mungkin di atas dengkul Lutut kayak sedikit sedikit. gitu. Jangan yang sampai tinggi banget. Gitu. Jadi bikin penasaran ya. Iya sukanya. gitu. Cukup standar aja, standar waiter aja, standar seragamnya aja gitu. Nanti Terus kan, diculik apa disuapin makan dulu? biasa dia ngasih makan dulu. Ayomi. Apa itu? Dia mulai mesen makanan ya, mesen makan minum gitu. Terus beberapa kali dia salah, aduh gimana sih kamu gitu, domelin dulu, aduh maaf Bapak gitu. Ini kok kompak banget sih? Kayaknya udah biasa mereka ya adegan nih, gue curiga. Langsung tektok. Dia udah tahu kan jalan ceritanya harus kemana sepertinya, ya udah gitu. Kayaknya biasa ya bikin jalan cerita kayak begini ya. Kompak banget sih, parah. Kayak gitu. Iya. Kamu nggak usah kerja di sini ya, kamu nemenin aku aja di sini gitu. Aku tidur di mana ya? Kasurnya nggak ada lagi. Ya, cuma ada satu kasur. Gimana lagi? Jadi kita berdua aja kalau gitu, gimana sih gitu ya? Udah, aku tidur sini aja deh. Aku ngantuk. Ngantuk. Kode. Ya udah langsung tidur sebelahku. Oh gitu. Iya. Nah terus kalau misalnya kayak pemilihan posisi hubungan seksual apa segala macam itu dari siapa kepada siapa?
Tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang mendominasi, itu ganti-gantian aja. Tidak ada yang bilang aku lebih senang didominasi, aku lebih senang mendominasi, tidak ada. Jadi 50-50 aja, siapa yang lagi pengen dia di atas ya udah di atas, kalau pengen di bawah ya di bawah gitu. Kompak ya. Kompak. Kita coba semuanya kok. Iya. Juara. Nah, denger nanti pertanyaanku selanjutnya ya. Nih untuk orang yang nggak suka diwawancara. Oh out dia, saya senang sekali. Untung diundang mau Rami loh. Coba semoga ya. Mesti lihat mukanya dia. Bisa di zoom nggak? Keren banget, Pak. Iya. Sepeda itu bahagia gitu. Kita coba semua kok. Iya. Biar nggak bosan, bener. Jadi gini, kenapa sih tadi aku nanya soal fantasi seksual? Ini bukan soal vulgar-vulgaran. Jadi gini, orang tuh suka bertanya, gimana Mbak kalau kita udah bosan terus kita mau berhubungan seksual kalau nggak nonton porno? Nggak mungkin. Inilah yang memungkinkan. Ya, pada saat ceritanya itu organik, kalian merasa terangsang dari rangsangan yang organik seperti tadi, itu akan meningkatkan dua hormon, yaitu oksitosin dan vasopresin. Ya, hormon vasopresin itu adalah salah satu hormon yang membantu individu untuk saling setia. Ya, saling setia. Karena apa? Ini kan mereka jadi punya rahasia. Kita bisa berteman sama orang, misalnya, aku mau berteman gitu, sama siapa? Sama Ebi. Taunya gimana kita bisa berteman? Kita berbagi rahasia, iya nggak? Tapi ini ya, ketika mereka saling bercerita, kayak mereka tadi loh, TikTok, ntar pakai ini gitu, kayak udah biasa mendesain sebuah cerita. Mereka berdua kan jadi suka kode-kodean, misalnya ada apalah gitu ya, ada mukbah apa, ada ini, ada itu, tuh mereka tuh langsung saling teng gitu. Kayaknya kedip-kedipan mata pun udah. Nah itu yang dibutuhkan ya untuk orang ya bisa bertahan bahagia bersama. Gitu. Jadi kenapa saya suka bercerita kayak, apa fantasi seksualnya? Sharing dong gitu, ceritanya seperti apa? Ini bukan mengumbar. Gitu ya. Ini untuk membantu bahwa tanpa pornografi kalian para pasangan bisa mulai bercerita kayak begini untuk membuat dua-duanya bertanggung jawab merasa terangsang. Gitu. Masuk akal kan? Masuk akal sekali ya ternyata. Ternyata secara seksologi kalian berdua sehat sekali ya. Iya. Karena memang kita suka meng-create sendiri sih. Jadi mendingan meng-create sendiri, jangan nonton film porno gitu ya. Erotis itu cuma ya mungkin mencari inspirasi, tapi dilanjutin dengan cerita kalian berdua gitu, lebih oke. Coba Diki dibocorin dong. Setahu kamu kan sudah 3 tahun menikah nih ya. Posisi hubungan seks favoritnya Ebi tuh apa sih yang bisa bikin Ebi orgasme bles? Oh, gunting, scissor. Dia suka scissor. Dia cukup ini ya, apa namanya? Apa sih? Lentur. Oh iya. Masih lentur kan kalau scissor. Iya, jadi kayak gunting-gunting tuh Mam and Dad. Ini scissor namanya. Iya, scissor. Posisi scissors. Gitu kan. Itu kamu bikin kamu turn on. Banyak orgasmenya kalau posisi itu. Banyak. Kenapa lu ketawain sih? Dikisung banget. Ini susah-susah loh. Bininya jarang loh mau diwawancara loh. Seterbuka ini pula. Makanya. Kenapa dia tutup muka sih Diki? Iya, nanya kayak Kak Zoya nanya, kamu pakai makan soto pakai sambal banyak? Kayak analoginya tuh kayak ke situ banyak ya gitu ya, kayak banyak. Lempeng aja ya dia jawabnya. Lempengnya banyak. Kayak orang sering diwawancara ya. Hebat deh. Hebat loh dia. Wow. Sekarang kalau Diki, posisi favoritnya apa? Yang kalau udah dikasih posisi itu udah nggak tahan dia tuh. Sama kayaknya. Makanya aku ketawa. Oh, dirinya juga toh. Makanya aku ketawa tadi. Iya sih, betul. Oh, baiklah. Bahagia sekali mukanya berduaan ini kayak deng-deng. Nah, Mam and Dad, kenapa nanya posisi hubungan seksual? Sekali lagi, saya mau mengingatkan ya, berapapun usia pernikahan kalian, mau 3 tahun, 13 tahun, 30 tahun sekalipun, jangan lupa setidak-tidaknya 2 atau 3 bulan sekali mencoba satu posisi hubungan seksual yang baru. Jadi misalnya nih mereka suka guntingan, ya kan? Andalah mereka guntingan. Atau misalnya posisi missionary gitu ya, doggy style. Itu udah jadi keseharian mereka, nggak apa-apa. Gunakan posisi favorit ini, tapi nanti 2-3 bulan lagi,
kita coba gaya apa ya, gajah mungkur yuk, aku nggak tahu lah apalah misalnya, atau laba-laba gitu ya, atau helikopter gitu ya. Nah, posisi ini selama kurang lebih sebulan 2-3 kali dicoba, terus kalian review. Gimana menurut kamu nih posisi ini? Ya agak susah ya, kok enaknya begini nih begini. Jadi jangan coba beberapa posisi, tapi satu gaya ini dicoba beberapa kali. Nah, kalau nggak dapat enaknya ya udah, kalau dapat enaknya rezeki kan? Iya betul. Siapa tahu ada guntingan versi 2.0, guntingan versi 3 apalah, ya kita kan nggak tahu gitu ya. Itu bisa dicoba. Kamu bahagia sekali ya senyumannya. Aku bayangin gitu. Jangan langsung dibayangin dong, kita harus ngobrol dulu. Ya karena perempuan itu kan bisa multiple orgasme, bisa orgasme beberapa kali. Sorry Kak. Tawa mulu nih Jainuddin. Belum apa yang belum tawa mulu. Kayaknya lu bisa membahagiakan istri Iya. loh. Seneng banget ya. Iya, bahagia banget.